Bapak boleh diceritakan sedikit mengenai latar belakang pendidikan dan perjalanan Bapak hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota kepolisian. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik dari Universitas UIB ya. Iya, Pak. Oke. Saya Kompol Haris Lambe. Saya berdinas di Direktorat Ditsamapta Polda Kepri. Nah, kalau bicara tentang latar belakang, sebenarnya latar belakang saya ini bermacam-macam juga ya. Latar belakang saya ini sebenarnya dulu dari mahasiswa juga. Tapi saya mahasiswa sarjana pelayaran. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Kalau dulu AIP, terakhir itu namanya STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta itu salah satu sekolah tinggi ilmu pelayaran pertama di Indonesia yang didirikan oleh Presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno. Terus kedua, rata-rata lulusan dari mereka semua berada di dunia kemaritiman. Nah, setelah itu tahun 2004 saya coba gabung di kepolisian, ya, tepatnya di PPSS Perwira Sumber Sarjana, yang mana saya diterima di pendidikan di Akpol tahun 2004. Nah, latar belakang yang membuat saya ingin jadi seorang polisi adalah pertama karena memang polisi itu kan adalah sebuah pekerjaan dan menjadi sebuah abdi negara itu tidak mudah, ya kan, karena ada tiga faktor seorang polisi itu harus bisa melindungi, melayani dan mengayomi, ya, sehingga kita ingin berbuat seperti itu kepada masyarakat. Jadi dasar itulah yang membuat saya mencoba untuk daftar bergabung di kepolisian. Alhamdulillah sudah masuk 2004 dan penugasan pertama saya menjadi seorang polisi yang ditempatkan di Polair Mabes Bahar Kampori. Dulu penempatan saya langsung di Mabes Jakarta. Nah, tahun 2010 awal saya ditempatkan ke Polda Kepri. Nah, pada saat penempatan pertama saya langsung di Polair Polda Kepri. Nah, setelah itu namanya polisi, namanya perwira pasti akan ada mutasi, ya, pergeseran dari satker lain, dan saya sekarang berada sebagai Kasubdit Dalmas dari Direktorat Ditsamapta Polda Kepri. Seperti itu deh. Oke. Selanjutnya yang kedua, silakan. Lalu selama menjalankan profesi ini, apa saja nilai-nilai utama yang selalu Bapak pegang teguh dalam bekerja sebagai seorang anggota Polri? Nah, dan menurut Bapak nih bagaimana? Satu dulu nanya baru udah menurut apa pertanyaannya coba? Nilai-nilai utama yang selalu Bapak pegang teguh. Oke, nilai-nilai utama dalam sebagai anggota polisi yaitu adalah kita memang tadi sikap dasar yang kita harus punya, yang kita miliki, yaitu kita harus mampu yang tadi sebagai anggota polisi yang bisa melindungi, melayani dan mengayomi. Karena itu adalah dasar dari sikap-sikap polisi yang harus kita miliki, sehingga kita di masyarakat itu tidak harus bersikap otoriter, tidak juga harus, intinya kita harus punya nilai dasar sebenarnya kita ini sebagai pelayan masyarakat lah. Nah, apa yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan bidang-bidang kepolisian, kita wajib membantu dan wajib menolong. Misalnya contoh ada pencurian, kalau ada orang laporan polisi kita harus bisa terima. Terus ada laporan dari kecelakaan sebagai anggota polisi yang di bidang lantas, kita harus bisa membantu. Kalau ada laporan ke demo massa yang cukup anarkis, laporan masyarakat, kita sebagai Ditsamapta bagian unit Dalmas, kita mempersiapkan anggota kita untuk siap membantu, sehingga kita membuat masyarakat lain yang tidak terkait dengan demo itu merasa aman, nyaman dan tentram. Dan kita tinggal ini di satu kota, semua anggota polisi punya kewajiban memberikan rasa nyaman, aman kepada masyarakat. Itu nilai-nilainya. Oke, terus? Mungkin pertanyaan kedua tadi udah terjawab kalian sama yang pertanyaan tadi Bapak. Sama ya? Iya. Oke, ya. Karena tambahan dari saya tadi, nilai-nilai itu lebih kepada nilai-nilai, ada nilai kehidupan, ada nilai sosial, dan itu semuanya harus berimpact kepada masyarakat. Itu tujuan kita. Lanjut. Selanjutnya Pak,
Apakah ada seperti pembagian tugas Pak seperti seperti anggota yang bertugas untuk patroli atau pengamanan objek vital atau penanganan masa aksi gitu Pak? Ya, pembagian tugasnya kita di Direktorat Samapta. Saya hanya bicara tentang Direktorat Samapta ya. Di Direktorat Samapta itu kita ada kurang lebih ada 3 subsaker yang memang mengurusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang pertama adalah satker dari Gasum, ya. Dari Gasum itu terkait dengan Turjawali, bagaimana pengaturan, penjagaan, ya. Terus Turjawali. Ada lagi satker yang kedua adalah satker Dalmas yang berinteraksi dengan masyarakat. Dalmas itu terkait dengan pengendalian massa. Bagaimana kita mengendalikan massa pada saat masa-masa melaksanakan demo dengan baik. Contohnya kita bikin bagaimana menangani demo itu dengan humanis. Kan kita ada beberapa tingkatan Dalmas itu, ada Dalmas awal. Biasanya kalau Dalmas pengendalian massa awal itu tanggung jawab dari Polresta. Mereka akan mengirimkan anggota yang tidak menggunakan seragam tameng ataupun seragam Dalmas lah. Hanya pakaian berseragam polisi. Nah, situ juga kita ada namanya tim negosiator. Sebelum masuk itu ada Dalmas awal, ada tim negosiator. Negosiator tugasnya seperti apa? Itu terdiri dari poluan-poluan. Perempuan-perempuan polisi itu, poluan-poluan polisi yang memang ditugaskan sebagai mengendalikan awal supaya bisa bernegosiasi dan berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, ya, maupun menampung semua aspirasi dari masa yang pada saat itu demo. Nah, di situ baru masuk Dalmas lanjut. Nah, Dalmas lanjut itulah tugas kami di Polda. Dalmas lanjut itu adalah menindaklanjuti informasi bahwa penanganan massa yang tadinya tidak anarkis menjadi naik tingkat anarkisnya, tingkat eskalasinya naik, maka kami harus turun sebagai tim antisipasi. Maka ada tamengnya, ada mobil water cannonnya, ada pemadam apinya, ada macam-macam lah. Semua perlengkapan dari Dalmas. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya anarkis. Dari sekian banyak nilai ini, ada nggak yang paling penting yang dimiliki Pak? Terus mengapa nilai penting ini tuh dianggap sebagai krusial? Oke. Nilai yang paling penting yang menurut menurut saya secara pribadi ya, yang harus dimiliki seorang polisi adalah bagaimana nilai-nilai yang paling krusial adalah seorang polisi itu harus sadar bahwa kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Bagian dari masyarakat yang punya kelebihan adalah kita ditugaskan oleh negara untuk hadir di tengah masyarakat ataupun membantu masyarakat. Jadi kalau nilai-nilai dasar, kalau seorang polisi sudah sadar bahwa kita adalah bagian masyarakat, sehingga apapun yang kita lakukan dalam pelaksanaan tugas dimanapun ya, tugas kepolisian di apapun bidang, maka itu masih memberikan kepada ada salah satu ada suatu celah untuk berkomunikasi terlebih dulu daripada melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Contoh, kalau masih kecuali kepada tindakan kriminalitas yang tidak bisa kita ada toleransi. Kalau hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran terkait masih ada dalam skup berkomunikasi dan mengedepankan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat ini bagi polisi ya, maka langkah-langkah itu akan lebih baik, lebih soft dan lebih humanis lah. Dan itu yang paling krusial. Nah, makanya pendidikan kepolisian itu sekarang ini sudah luar biasa. Itu sangat menjunjung hak asasi manusia, sangat menjunjung bagaimana program-program kita tuh ya itu harus mengena kepada masyarakat. Salah satu program presiden bisa ketahanan pangan, polisi punya program ketahanan pangan yang mana panennya nanti diberikan secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, masyarakat itu kan banyak kan, itu kan ada mahasiswa kan masyarakat juga. Kan sebenarnya polisi ini bagian dari masyarakat. Kenapa? Istri saya ini kan, istri setiap polisi kan masyarakat juga yang perlu dilindungi, betul kan? Terus kalau saat anak kita pada kuliah kan masyarakat juga dia. Dan kita kan kalau kita anti kepada masyarakat, maka kita nggak bakal bisa melaksanakan tugas dengan baik kepada masyarakat. Itulah yang krusial yang harus dimiliki oleh seorang polisi ya. Tinggal ada yang menyimpulkan saja. Bahasa saya bukan jadi sebagai anggota polisi secara keseluruhan, tapi berdasarkan based of my experience dan pengalaman yang saya alami dan saya lakukan kepada kepada anggota dan saat melaksanakan tugas, itu adalah kita bagian daripada masyarakat.
Dan itulah yang membuat anggota-anggota kami itu jangan arogansi, jangan otoriter, jangan, harus ada celah berkomunikasi lah. Betul nggak? Betul ya. Kalau salah juga nggak apa-apa.